Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sefira Medina Hidayat dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai sastra bandingan yang berjudul Feminisme, novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan dengan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Oke, di sini ada pendahuluan. Apa itu sastra? Lahirnya sastra sebagai salah satu bentuk keindahan, suatu ekspresi yang ada pada diri manusia, kemudian diekspresikan ke dalam bentuk tulisan. Nah, adapun menurut para ahli di sini Walik dan Waren mengemukakan sastra adalah salah satu hal kegiatan yang kreatif, suatu karya seni dan satu batasan adalah segala sesuatu yang tertulis maupun tercetak. Adapun dalam sebuah karya sastra yaitu membahas tentang alih wahana. Alih wahana merupakan proses perpindahan dari suatu karya sastra menjadi karya sastra yang lainnya, misalnya perubahan dari puisi ke lagu, novel ke film, dan lainnya. Oleh sebab itu, alasan saya mengambil novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan dengan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin untuk dianalisis karena keduanya merupakan alih wahana, yaitu perubahan dari novel ke dalam sebuah film dan dapat menggunakan teori feminisme. Nah, berbicara tentang feminisme, feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan yang terjadi baik di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Dan bahwa laki-laki maupun perempuan bertindak secara sadar untuk mengubah keadaan secara verbal. Dan feminisme juga suatu gerakan yang menuntut kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki. Definisi feminisme itu sendiri dapat berubah berdasarkan realitas sejarah dan budaya berdasarkan tingkat keunggulan konsep atau pandangan persepsi dan perilaku feminis. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang yang terdapat pada novel itu yaitu Eka Kurniawan. Eka Kurniawan merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang jeli dalam mengamati fenomena-fenomena mengenai sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang rumit dan kompleks ia tuangkan ke dalam tulisan dengan menggunakan bahasa yang sederhana tetapi mudah untuk disimak oleh para pembacanya. Ia juga merupakan salah satu penulis paling produktif pada saat ini. Selanjutnya, latar belakang pengarang pada film tersebut yaitu adalah Edwin. Edwin ialah sutradara yang berasal dari Surabaya. Beliau lebih sering menyutradarai film pendek dan film pendek beliau sering ditampilkan di festival film mancanegara. Ia pindah ke Jakarta dari Surabaya untuk belajar di Institut Kesenian Jakarta. Pria kelahiran Surabaya ini pernah menjadi asisten sutradara Riri Riza saat sedang membuat film berjudul Gi. Karya-karya sutradara asal Surabaya ini kerap ditampilkan di festival-festival film mancanegara. Selanjutnya, di sini ada sinopsis novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Novel ini mengungkap beberapa isu yang sensitif seperti kekerasan seksual, toksik maskulinitas, dan penyelewengan kekuasaan. Banyaknya para penulis sastra di Indonesia yang memberi pujian atas lahirnya novel ini, salah satunya ialah Anton Kurnia. Ia menyampaikan bahwa novel ini ditulis dengan semangat bermain-main yang cerdik dan juga lihai. Dalam novel ini tergambar beberapa karakter dari para tokohnya, adapun perjuangan perempuan yang diawali oleh tokoh Iteng dalam novel tersebut yang dapat digali melalui teori feminis. Setidaknya ada dua hal yang dapat diperiksa. Pertama, melalui intrinsik dan konflik yang terkandung pada novel, terungkap bentuk perjuangan hak-hak perempuan yang sangat sensitif bagi perempuan. Kedua, ekspresi perjuangan hak perempuan merupakan perlawanan dan pembelaan. Selain sinopsis novel, di sini terdapat sinopsis film. Sinopsis film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas.
Film ini menceritakan kisah cinta tragis yang menceritakan dunia yang sangat mengerikan. Ada beberapa konflik dalam film ini, salah satunya tentang feminis. Selain akting Najwa Kawir, ada satu lagi pahlawan desa yang tidak sesuai dengan harapannya sebagai laki-laki di dunia laki-laki, yaitu Budi Baik ditokohkan oleh Reza Rahadian dan beberapa tokoh lelaki lainnya. Begitupun dengan karakter Iteng sebagai salah satu tokoh perempuan yang berhasil mengimbanginya dalam beraksi. Ia memiliki begitu banyak keberanian sehingga dia bahkan tidak takut untuk bertarung dengan seorang pria. Di balik sifat berani Iteng tersimpan trauma masa kecil yang pasti akan terus diingat seumur hidupnya. Dia juga berlatih untuk menjadi wanita yang lebih kuat dari pria yang berada di sekitarnya. Adapun isu utama yang diangkat pada film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yaitu gender dan seksualitas. Salah satu film Ali Wahana dari novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan dengan judul yang sama, karakter daripada setiap tokohnya yaitu Ajo Kawir, Iteng, dan Rona Merah, yang mana dari masing-masing mereka berperan dengan isu gender dan seksualitasnya. Tokoh Ajo Kawir yang mengalami gangguan kesehatan yang membuat seorang pria tidak mampu mendapatkan atau mempertahankan ereksi setelah melihat dua orang TNI memperkosa seorang perempuan gila saat dia masih kecil di sebuah rumah kosong. Semenjak kejadian itu, impotensinya membuat banyak permasalahan dalam hidupnya dan membangkitkan dirinya untuk menjadi orang yang identik dengan kekerasan. Adapun di sini tokoh Iteng mengalami pelecehan seksual yang dimana kejadian tersebut terjadi saat ia berumur 11 tahun dan dilakukan oleh seorang guru SD. Nah, kemudian pernikahannya dengan Najwa Kawir menyisakan gairah seksual yang tidak dapat terpenuhi. Sementara, tokoh Rona Merah ialah hantu yang ingin balas dendam atas otoritas aparat negara dan pemerkosaan yang dilakukan oleh TNI kepadanya. Dalam film ini, ketiga tokoh tersebut digerakkan oleh kemaluan mereka masing-masing yang banyak mengatur kehidupan serta jalan hidup yang diambil oleh mereka. Oke, selanjutnya di sini ada analisis perbandingan novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan dengan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Yang pertama di sini ada tema. Pada novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan dan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin ini memiliki tema yang sama tetapi cukup sensitif, yaitu menceritakan tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender hingga problem yang terjadi dalam rumah tangga. Baik, awal mula cerita terjadi pada saat Ajo Kawir dan Iteng melakukan perkelahian di antaranya sehingga menyebabkan luka di sekujur tubuhnya. Dan diceritakan juga pada novel dan film tersebut, tokoh Ajo Kawir yang dikenal dengan tokoh yang suka bertarung dengan siapapun, tak mandang lawannya seorang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang menunjukkan adanya kekerasan seksual pada novel dan film menceritakan adanya dua tokoh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Di antaranya yaitu tokoh Iteng dan Rona Merah. Pada tokoh Iteng, ia dilecehkan pada saat berumur 11 tahun oleh seorang guru SD. Kemudian pada tokoh Rona Merah menceritakan ia diperkosa oleh dua orang polisi dalam versi novelnya dan dua orang TNI dalam versi filmnya. Yang mana dalam novel dan film tersebut menceritakan tidak adanya perlawanan dari kedua tokoh perempuan tersebut. Selanjutnya di sini ada tokoh dan penokohan. Ajo Kawir mempunyai watak keras, tanggung jawab, lembut, penyayang, pemaaf, setia, teguh pendirian, dan juga peduli. Adapun di sini tokoh Iteng, ia memiliki watak yang penyayang dan mempunyai sifat pendendam. Selanjutnya, tokoh Rona Merah memiliki watak yang pendendam dan si Tokek yaitu teman Ajo Kawir yang mempunyai watak setia kawan. Selanjutnya di sini ada sudut pandang. Dalam novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan menggunakan sudut pandang orang pertama,
dengan kata ganti aku. Selanjutnya di sini ada kesetaraan gender. Kesetaraan mengacu kepada keseimbangan terhadap jenis kelamin. Dalam novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan ini menggambarkan tokoh Iteng dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang dimana pada novel tersebut terdapat pada kutipan sebagai berikut ya. Saya tampilkan di salindia selanjutnya. Ini ada kutipan dapat dilihat. Pada salindia tersebut terdapat kutipan, gadis itu memotong kedua tangannya, mendorongnya menggunakan sedikit gerakan, lalu membantingnya ke tanah. Punggungnya terasa seperti dihajar. Pada kutipan novel yang terdapat dalam salindia tersebut, dapat dilihat bahwa karakter Iteng yang terlihat seperti seorang laki-laki yang mampu bertarung. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perempuan ingin setara dengan laki-laki dan menuntut hak yang sama. Dan dapat dilihat juga sebelahnya ada cuplikan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin, menjelaskan bahwa tokoh Iteng meskipun ia seorang perempuan yang fitrahnya lemah lembut, tetapi pada tokoh Iteng ini memperlihatkan bagaimana seorang perempuan bisa bertarung dan menjadi sosok perempuan yang kuat dan tangguh. Serta tokoh Iteng ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak lemah seperti pemikiran umumnya. Perempuan pun bisa kuat seperti sosok seorang laki-laki. Adapun kutipan dan cuplikan yang lainnya, di sini ada kutipan novel. Aku tahu kamu mengincar si tua bangka itu. Aku sudah memperhatikanmu, kata si gadis. Sebelum kamu bisa menyentuhnya, lewati dulu mayatku. Pada kutipan novel yang terdapat dalam salindia tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh Iteng yaitu sosok perempuan yang pemberani dan bernyali besar. Sama umumnya seperti kaum laki-laki, perempuan pun tidak selemah yang dibayangkan. Pada kalimat tersebut juga tokoh Iteng memberikan sebuah perlawanan kepada tokoh Hajo Kawir. Adapun dalam cuplikannya pada versi film yang memperlihatkan adegan tersebut, pada cuplikan di atas tokoh Iteng dengan lantangnya menanyakan maksud dan tujuan kepada Hajo Kawir datang kemari. Sesudah menanyakan hal tersebut, disitulah awal mula tokoh Iteng menyerang Hajo Kawir terlebih dahulu dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Nah, dari beberapa kutipan dan cuplikan tersebut dapat terlihat terdapatnya kesetaraan gender. Pada zaman sekarang kesetaraan gender itu sudah lumrah, perempuan dan laki-laki sama saja di antara masing-masingnya. Oke, selanjutnya di sini ada eksploitasi perempuan. Eksploitasi perempuan ialah suatu tindakan yang memanfaatkan kaum perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok. Eksploitasi perempuan mengarah pada segala bentuk tindakan mengeksploitasi atau memanfaatkan wanita secara tidak adil dan tidak etis oleh satu pihak baik dalam bentuk ekonomi, sosial maupun politik. Nah, adapun beberapa bentuk eksploitasi perempuan yang sering terjadi diantaranya ialah perdagangan manusia, pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, pemaksaan kerja, diskriminasi gender, eksploitasi perempuan juga biasanya sering terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, serta minimnya perlindungan dan penegakan hukum yang memadai bagi setiap kaum perempuan. Novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini dan filmnya memperlihatkan adanya kekerasan seksual, salah satunya pelecehan terhadap tokoh Rona Merah, baik dapat dilihat dalam salindia tersebut. Dalam novel dan cuplikan film diceritakan Rona Merah mengalami kekerasan seksual oleh beberapa orang, diantaranya oleh 2 orang tokoh polisi dan tokoh si pemilik luka. Rona Merah seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual hingga Rona Merah seringkali diperkosa oleh orang-orang tersebut. Karena tokoh Rona Merah merupakan seorang perempuan yang tidak waras dan sinting, maka seringkali tokoh Rona Merah mendapatkan perlakuan seperti itu. Dalam novel menjelaskan bahwa Rona Merah sebelum diperkosa, ia seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan seperti pada kutipan
tersebut. Akhirnya ia meraih lingkar leher gaun rona merah, menariknya hingga perempuan itu terangkat terhuyung-huyung. Rona merah diseret ke kamar mandi dan didorong ke kamar. Hampir rona merah menabrak dinding sebelum ia terjatuh tepat di bawah keran. Berdasarkan kutipan dan cuplikan pada salindia tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh rona merah mendapatkan kekerasan pada saat dua orang polisi, si pemilik luka dan si perokok kretek datang ke rumahnya. Tetapi dalam versi filmnya, dua orang polisi itu adalah tentara serta tidak adanya si tokoh pemilik luka dan si perokok kretek. Mereka langsung menghampiri rona merah dan menyeret serta melakukan beberapa tindakan kekerasan terhadap rona merah tanpa memikirkan apa yang dirasakan oleh rona merah tersebut. Mereka tidak memanusiakan manusia sebagai mestinya, mereka hanya memikirkan kesenangannya saja. Tidak hanya melakukan kekerasan kepada tokoh rona merah, setelah mereka melakukan kekerasan kepada tokoh rona merah, kemudian dari situlah mereka melakukan pelecehan seksual serta pemerkosaan terhadap tokoh rona merah. Bisa terlihat pada salindia berikut, si pemilik luka mengelus-elus permukaan buah dada itu, seperti pengrajin keramik bermain-main dengan tanah liat, berputar-putar mengikuti bentuknya. Di sanalah kemudian tokoh rona merah berada, telanjang seperti hidangan makanan malam. Ia meringkuk dengan kedua kaki dilipat, tetapi si pemilik luka membuka kembali kedua kakinya. Bisa kita lihat ya, dalam kutipan novel dan cuplikan pada salindia tersebut, dapat terlihat bagaimana adanya tindakan pemerkosaan terhadap tokoh rona merah. Bisa dilihat juga pada versi film ada dua tokoh orang yang mana kalau di film disebutkan dua orang tersebut ialah seorang tentara. Mereka memperkosa secara paksa tokoh rona merah dan sangat brutal. Mereka melakukan tindakan pemerkosaan ini tidak hanya satu atau dua kali, tetapi pernah dilakukan berkali-kali. Ketika mereka merasa capek, maka mereka akan melakukan pemerkosaan terhadap tokoh rona merah sampai mereka merasa puas. Ada di suatu hari ketika mereka melakukan tindakan pemerkosaan terhadap tokoh rona merah, sehabis mereka melakukan pemerkosaan, mereka kembali menyiksa tokoh rona merah dengan tindakan kekerasan, sehingga tokoh rona merah meninggal dunia. Dan tokoh rona merah meninggal dunia ditemukan oleh warga di rumahnya. Akhirnya tokoh rona merah pun dimakamkan tepat di sebelah makam suaminya. Baik, selanjutnya selain tokoh rona merah yang mendapatkan kekerasan seksual, ada pun tokoh lain yaitu tokoh perempuan Iteng. Nah, tokoh Iteng ini pun sama, ia mendapatkan pelecehan seksual ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Ia dilecehkan oleh seorang guru SD-nya dan bisa dilihat pada kutipan yang telah saya perlihatkan pada salindia tersebut. Pak Toto memegang erat Iteng dari belakang. Laki itu duduk di kursi, sementara Iteng duduk di pangkuannya. Satu tangan kiri mendekap dan menggenggam buah dada si gadis kecil, meremasnya, dan tangan yang lain menerobos ke balik rok dengan jari tengah teracung. Bergerak-gerak di satu celah, Iteng mencoba melepaskan diri, tapi Pak Toto merengkuhnya semakin erat dan tangannya semakin liar meremas dan tangan yang lain semakin lincah menarik. Adapun di sebelah cuplikan video tersebut, si Budi sedang menceritakan kembali kejadian kelam Iteng pada masa lalunya, sehingga tokoh Iteng mengingatnya kembali dan tubuh dia berubah menjadi bergetar dan penuh ketakutan. Dapat dilihat juga bahwa tokoh Iteng mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang guru SD-nya. Akibat tindakan guru tersebut, maka membuat Iteng mempunyai trauma masa lalu yang mendalam sampai dia beranjak dewasa. Tetapi akibat traumanya itulah yang membuat tokoh Iteng menjadi wanita yang sangat kuat, kasar terhadap laki-laki dan sering melakukan pertarungan.
Nah, dapat kita lihat pada cerita dan film tersebut bahwa tokoh hitam dan tokoh warna merah mereka merupakan korban atas kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa tokoh laki-laki yang brengsek. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan, novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan dengan film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin ini memiliki beberapa kesamaan di antara keduanya. Tetapi dalam film yang diadaptasi dalam novel ini adanya beberapa bagian yang tidak ditampilkan pada cuplikan film tersebut. Dari tokoh dan penokohannya semua sama, baik versi novel maupun versi filmnya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas merupakan film yang diadaptasi dari novel yang menggambarkan banyaknya isu gender dan seksualitas yang kerap terjadi di Indonesia pada era 80-an hingga saat ini. Konstruksi di maskulinitas dan feminitas di Indonesia banyak ditunjukkan dalam novel dan film ini, di antaranya melalui ketiga tokoh utama dalam film yaitu Ajo Kawir, Iteng, dan Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.